Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Janda tua membantu pria tunawisma di taman dan menyadari bahwa dia sangat mirip mendiang suaminya. Seorang janda tua yang hidupnya tidak ada artinya setelah kematian suaminya menemukan dirinya dalam situasi yang sulit ketika suatu hari dia membantu seorang pria tunawisma di taman dan menemukan bahwa dia mirip mendiang suaminya. Marla menyukainya saat cuaca sangat sejuk. Angin sepoi-sepoi dengan lembut mengacak-acak rambut peraknya saat dia menyesap teh panasnya di balkon, menatap sebuah keluarga yang bermain di halaman rumah di seberang jalan. Sebagian besar keluarga melakukannya pada akhir pekan. Mereka bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Tapi Marla tidak tahu perasaan itu. Bagaimana dia bisa? Hidup tidak pernah memberinya kesempatan untuk menjadi seorang ibu. Dan suaminya yang dia pikir dia cintai telah membuatnya menjadi satu-satunya kesedihan di hari-hari terakhir suaminya. Marla membenci Ethan di hari-hari terakhirnya. Dia terus-menerus mudah tersinggung dan mengeluh. Bukan salahnya bahwa dia tidak bisa hamil dan bahwa mereka sendirian di tahun-tahun terakhir mereka. Tapi sepertinya dia menyalahkannya untuk itu. Situasi di antara keduanya telah meningkat sedemikian rupa sehingga dia bahkan mempertimbangkan untuk menceraikannya. Tapi kemudian suatu malam suaminya meninggal dengan tenang dalam tidurnya karena serangan jantung dan dia tidak pernah mendapat kesempatan. Sekarang seorang janda dan sendirian di rumah besarnya. Marla bertanya-tanya apakah dia pernah mencintai Ethan. Dia tidak ingin meneteskan air mata ketika dia dikuburkan atau ketika dia melihatnya di ranjang kematiannya. Dia bukan suami yang baik, dia tahu itu, tapi dia juga bukan yang terburuk. Mereka menikah muda pada usia 18 tahun dan berjanji akan berada di sisinya sampai mati. Mereka menepati janji mereka, setidaknya Ethan melakukannya. Dan Marla yakin bahwa meskipun dia bukan suami terbaik untuknya, dia tidak pernah tidak setia padanya. Dia mungkin telah meneriakinya dan berdebat dengannya, tetapi dia tidak pernah mengkhianatinya. Dia menghargai itu. Dia bersyukur bahwa dia memiliki pasangan yang setia sepanjang hidupnya. Teh itu kosong. Marla begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga dia bahkan tidak menyadarinya. Dia perlahan bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke rumah. Tetapi dia tidak membuat cangkir kedua seperti biasanya. Dia pergi ke kamar tidurnya, mengambil sebuah buku dan dompetnya, dan menuju ke tempat favoritnya, taman. Sejak kematian Ethan, Marla telah menemukan menghabiskan waktu di alam penyembuhan. Itu menghilangkan kenangan traumatisnya sebagai seorang janda dan tidak memiliki anak. Terkadang pemandangan anak-anak bermain mengingatkannya pada masa kecilnya sendiri dan senyum tersungging di bibirnya ketika dia melihat mereka melakukan sesuatu yang bodoh. Tapi hari itu berbeda. Saat Marla duduk di bangku, dia melihat sesuatu yang memaksanya untuk bertindak. Itu adalah seorang anak laki-laki berpakaian compang-camping yang mencoba mencuri sandwich dari sebuah keluarga yang sedang piknik di taman. Dia diam-diam mengambil sandwich dari keranjang yang tidak dijaga dengan pengait panjang. "Apakah kamu yakin itu benar, Nak?" Dia bertanya, menepuk bahunya dari belakang, menyebabkan dia tersentak dan berbalik menghadapnya. Tolong jangan beritahu mereka apa-apa," katanya sambil menangis. "Aku belum makan berhari-hari, orang tuaku juga tidak. Aku
Aku butuh sandwich itu. Tulang-tulang yang mencuat dari balik pakaiannya dan kantong gelap di bawah matanya menunjukkan bahwa dia tidak berbohong. Hati Marla hancur untuknya dan dia mengeluarkan uang kertas 100 euro dari dompetnya. Bekerja keraslah jika kamu tidak ingin kelaparan. Mencuri bukanlah caranya, katanya, dan anak laki-laki itu mengangguk dengan penuh terima kasih dan menerima uang itu. Terima kasih, katanya. Aku tidak akan pernah melupakan itu. Apakah kamu sering datang ke sini? Ya, jawabnya. Nikmati makanan enak malam ini. Kuharap aku tidak memergokimu mencuri lagi. Tidak heran, katanya, dan menghilang. Marla kembali membaca, tapi dia tidak bisa berkonsentrasi. Dia merasa kasihan pada bocah malang itu. Jadi dia memutuskan untuk menemukannya dan membantu keluarganya dengan membawa mereka ke restoran terdekat. Akhirnya dia melihat anak laki-laki itu di dekat bangku. Oh, ini dia, katanya terengah-engah. Di mana orang tuamu? Dia bertanya. Kupikir aku bisa mengajak kalian semua makan malam. Benarkah? Terima kasih. Aku akan menjemputnya. Bocah itu berlari untuk memberitahu orang tuanya sementara Marla menunggu di bangku. Tak lama kemudian, seorang pria jangkung dan seorang wanita mungil mendekati mereka dan berdiri di belakang anak laki-laki itu. Marla menatap pria itu dengan mata lebar tak percaya. Kamu terlihat seperti mendiang suamiku, semburnya, menyebabkan senyum pria itu memudar. Aneh, orang-orang tidak mau berurusan dengan pria tunawisma sepertiku. Aneh menurutmu? Oh tidak, tambah Marla kaget. Ya, bagaimana mungkin? Dia mengeluarkan ponselnya dari dompetnya dan menunjukkan foto suaminya kepada pria tunawisma itu. Pria malang itu terdiam. Dia mirip denganku. Akhirnya dia bisa berkata, tapi bagaimana bisa? Marla bertanya-tanya. Ibuku meninggalkanku saat masih bayi. Pria tunawisma itu menjelaskan, dan saya dibesarkan di sebuah rumah. Segalanya tidak berjalan seperti yang saya harapkan. Jadi saya harus hidup di jalanan bersama keluarga saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang ayahku. Saya bahkan tidak ingin tahu apa-apa tentang dia. Dia meninggalkan ibuku hamil. Hanya itu yang saya tahu tentang dia dan saya benci itu. Ibuku meninggal bertahun-tahun yang lalu. Tapi saya tidak tahu, kata Marla sambil menangis. Saya ingin tahu apakah suami saya selingkuh. Nak, apakah kamu setuju untuk tes DNA? Saya tahu ini semua terdengar gila, tapi saya tidak tahu. Omong-omong, nama saya Marla. Apakah itu berarti sesuatu untukmu? Mungkin kamu mengenalku? Maaf Bu, kata pria tunawisma itu. Saya tidak tahu apa-apa tentang masa kecil saya kecuali bahwa saya ditinggalkan dan saya tidak mengenal Anda. Tapi Anda membantu saya sehingga saya tidak bisa menolak tes. Aku Peter. Marla membawa pulang keluarga Peter dan menawarkan mereka makanan dan tempat tinggal. Hatinya bergetar memikirkan mengikuti tes, meskipun dia telah menyarankannya. Tapi dia harus tahu yang sebenarnya. Keesokan harinya Marla menyerahkan sampel untuk tes DNA. Kakak Ethan membantu mereka. Dia tahu bahwa Ethan telah mengikuti tes sebelumnya di perusahaan yang sama dengan tempat dia menyerahkan sampel. Dia mengatakan dia tertarik untuk menemukan kerabatnya. Dia bertanya-tanya apakah dia telah mencoba menemukan Peter. Seminggu kemudian hasilnya keluar dan kata-kata di dalamnya hanya menatap Marla. Dia tenggelam ke sofa dan tampak begitu terkejut bahwa Peter khawatir tentang dia. Terbukti bahwa Peter adalah anak kandung Ethan. Maafkan saya, katanya sambil memegang tangannya. Seharusnya kita tidak pernah bertemu, maafkan saya. Marla menggelengkan kepalanya dan menyeka air matanya. Itu bukan salahmu, Peter, katanya. Bagaimana saya bisa menyalahkan kamu? Seharusnya suamiku yang minta maaf. Setidaknya dia harus memberitahuku.
Kurasa kita masih harus pergi, kata Peter. Anda cukup baik untuk membantu kami. Kami selamanya berterima kasih atas bantuan Anda. Tidak, kata Marla sambil melompat. Kamu tidak akan pergi. Kamu adalah keluarga yang tidak pernah kumiliki. Aku tahu ikatan kita diciptakan melalui seorang pria yang menipu kita berdua. Tapi kamu adalah keluargaku sekarang. Dan aku tidak akan meninggalkan keluargaku sendirian. Istri dan anak tinggal bersamaku. Marla benar-benar terluka. Tapi apakah itu semua salah Peter? Apakah itu miliknya? Apakah itu milik Ethan? Mungkin. Tapi dia sudah pergi dan tidak ada gunanya memikirkan masa lalu. Marla melihat hal positif dalam hal ini dan mengadopsi Peter dan keluarganya. Sekarang rumahnya yang kosong penuh dengan kehidupan dan dia tidak lagi duduk sendirian di balkon dan menyesali bahwa dia tidak memiliki keluarga karena dia telah menemukannya di Peter. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Dunia yang dibangun di atas kebohongan suatu hari akan runtuh. Ethan membawa rahasianya ke kuburan. Sedikit yang tahu itu akan terungkap, tapi akhirnya keluar. Sebuah keluarga tidak selalu berbentuk melalui hubungan biologis. Peter bukan keluarga darah Marla, tapi dia menjadi keluarga yang selalu dia inginkan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menerimanya, bahkan jika dia adalah bagian dari masa lalu mendiang suaminya yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.